Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan hari ini saya punya video yang sangat menarik untuk kalian guys. Karena walaupun kita melihat price action Bitcoin beberapa hari belakangan itu cenderung sideways tanpa ada volume yang signifikan. Tetapi jika teman-teman mengulik lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, ada sesuatu yang besar yang kemungkinan bisa kita lihat dalam beberapa hari mendatang. Apa saja itu dan apa penyebabnya, kita bakalan bahas di video hari ini. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap kripto berada di angka 1,03 triliun dolar atau naik sekitar 0,66%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.480, Ethereum 1.575, BNB 288, XRP 0,36, Cardano 0,33, Polygon Matic 1,15 dolar, dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga 0,075 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%, dan top performernya adalah Dogecoin guys, dengan kenaikan 1,86% ke 0,075 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, walaupun guys, kita melihat market itu cenderung tidak ada volume, tapi menurut saya itu bukan tanpa alasan guys. Karena kemungkinan besar market sedang menunggu beberapa data yang akan dirilis di minggu ini, dan juga event-event ekonomi. Salah satunya yang akan kita lihat nanti malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, di mana kakek Powell akan kembali menyampaikan pidatonya. Oke, jadi saya juga expect harusnya sampai nanti kita melihat ada event ini, market juga cenderung masih volumenya akan kecil. Tapi bukan ini guys yang menurut saya akan membuat market bergerak signifikan dalam beberapa hari mendatang. Ya walaupun ini akan menjadi salah satu katalisnya, tapi bukan ini satu-satunya guys. Ingat, untuk minggu ini akan ada Fed testimoni itu 2 kali, plus nanti akan ada unemployment rate dan juga NFP di hari Jumat nanti. Oke, dan sekali lagi, bukan hanya itu guys. Karena kalau misalnya teman-teman lihat dari segi data sendiri, ada satu yang sedikit ke arah negatif guys. Yaitu adalah Mt. Gox creditors may receive repayment from March 10 onward. Jadi ini menurut datanya guys, bahwa 10 Maret sampai mungkin belasan Maret nanti, kita akan melihat ada sekitar 137.000 Bitcoin yang dipunyai oleh para nasabah Mt. Gox yang masih tertahan sampai saat ini, itu akan di-unlock guys. Dan kalau dinominalkan itu kurang lebih 3 billion dollars. Dan tentunya kita tidak harapkan semua orang yang menerima Bitcoin tersebut menjual dalam waktu yang sama. Karena kalau sampai itu yang terjadi, maka kita bisa melihat sell-off luar biasa kencang terjadi di Bitcoin. Oke? Nah, ini adalah alasan kedua guys. Kenapa kita mungkin dalam beberapa waktu mendatang akan melihat volatility di Bitcoin. Tapi sekali lagi, belum selesai sampai di sini. Untuk short term-nya sendiri, kita melihat open interest di Bitcoin itu naik sampai kurang lebih 7% guys. Oke, ini adalah open interest. Dan kita melihat Bitcoin padahal tidak bergerak sama sekali guys. Ranging hanya di sekitaran 22.300 sampai 22.400. Tapi dengan pergerakan yang sekecil itu pun, itu mampu memancing orang-orang untuk kemudian over leverage, kemudian taruh long dengan leverage luar biasa besar, dan ini memancing lagi market maker untuk gatal tangannya kemudian untuk meliquid mereka lagi. Oke, dan saya nanti akan gabungkan semua berita dan data hari ini yang kita lihat dan apa yang kira-kira akan terjadi ke harganya Bitcoin. Nanti kita akan padukan gitu. Oke, nah dengan yang ini kita juga mendapatkan ada dua indikasi yang bisa aja membuat market atau Bitcoin itu sell off gitu. Oke, tetapi yang satunya lagi ini adalah yang lebih ke arah positif. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di exchange net flow, untuk semua stablecoin yang ada, kita melihat ada penambahan yang luar biasa.
Atau ada inflow sebesar 1,3 miliar dolar pada tanggal 4 Maret 2023, guys. Oke, 1,3 miliar dolar dalam bentuk stablecoin itu dimasukkan ke dalam exchange. Logika kita, kalau misalnya kita masukkan stablecoin kita dari cold wallet ke dalam exchange, tujuannya apa, guys? Tujuannya adalah kemungkinan untuk membeli koin-koin yang kita mau investasikan. Mungkin salah satunya adalah Bitcoin. Oke, dan saya akan jelaskan kenapa chart yang satu ini akan sangat signifikan, guys. Karena kita selalu melihat ada pergerakan yang luar biasa signifikan setiap kali ada spike di stablecoin net flow di sini. Dan kita akan cek satu persatu data historisnya. Oke, tapi sebelum semua itu kita lakukan, saya pengen ingatkan juga untuk teman-teman semua yang kemarin sudah sempat masuk ke posisi mungkin J&J di sini. Oke, kita sudah masuk ke area taking profit, guys. 156 sampai 158 itu adalah area taking profit. Selamat untuk teman-teman yang sudah kemarin sempat masuk dan juga mungkin membuka posisi di sekitaran area di sini. Oke, sekarang kalian sudah approaching area taking profit-nya. Dan kalau misalnya teman-teman yang nggak sempat masuk, menurut saya sekarang sudah terlambat. Oke, yang sudah sempat masuk, 156 sampai 158 itu area taking profit-nya. Dan sekarang minimal teman-teman sudah harus geser stop loss-nya ke area entry. Atau teman-teman justru sempat masuk di FR40 yang kemarin juga kita bahas bahwa ada potensial bull flag di sini. Untuk yang ini, saya juga udah sarankan untuk teman-teman menggeser stop loss-nya ke area entry karena sekarang harusnya kalian juga udah dalam keadaan floating profit. Kalau misalnya kalian masuknya di retest di sini, ya berarti kalian juga udah profit lumayan banget di sini, guys. Dan saya masih melihat dia harusnya akan melanjutkan push ke atas menuju ke 7480 sampai 7490, guys. Dan ini adalah area taking profit kalian. Kalau misalnya kalian sempat masuk, maka itu adalah area taking profit-nya. Dan kalau misalnya kalian tidak sempat masuk, ya mungkin sekarang bukan saatnya untuk masuk lagi. Oke, dan juga ada beberapa setup yang kemungkinan akan saya bagikan lagi dalam beberapa hari mendatang. So, stay tune saja teman-teman kalau misalnya pengen dapatkan setup-setup terbaru. Selamat untuk teman-teman yang sudah cuan beberapa hari, beberapa minggu belakangan. Karena kebanyakan setup yang kita bagikan dalam beberapa video di beberapa minggu ini, rata-rata berakhir dalam keadaan cuan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman yang masih belum gitu ya, belum pernah mencicipi gitu ya, apa sih platform yang bisa trading di semua aset kelas? Mitrade adalah jawabannya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, saya mau trading juga kok, tapi saya nggak punya nih broker yang bisa memanfaatkan semua aset kelas, alias nggak bisa trading di semua aset kelas. Nah, teman-teman wajib buka di Mitrade, karena di sini teman-teman bisa trading di forex, komoditas, saham, indeks, maupun kripto. Jadi semua setup yang saya bagikan itu bisa teman-teman langsung manfaatkan di sini. Oke, karena sekali lagi guys, kalau misalnya kalian merupakan seorang trader, sebenarnya di mana ada volatilitas, di situ ada kesempatan. Kalian tidak perlu harus terpaku ke salah satu aset kelas, terlebih lagi kalau kalian membuka akun di Mitrade. Karena di sini kalian akan bisa screening banyak sekali pair, mulai dari komoditas, mulai dari kemudian saham, indeks, kripto, forex, itu semuanya bisa kalian lakukan di sini. Jadi ketika ada peluang di tempat manapun, kalian sudah bisa langsung manfaatkan. Kalau misalnya bingung mau daftarnya di mana, linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian cukup daftar, kemudian deposit minimal hanya $50 saja. Mereka kebetulan lagi adakan event juga, di mana teman-teman bisa memenangkan reward hingga Rp750.000. Oke, sekali lagi ingat yang tadi saya sampaikan guys, kalau misalnya teman-teman sudah masuk dua posisi yang kita udah bahas di video beberapa hari yang lalu, please minimal sudah kalian geser ke arah entry stop loss-nya, atau untuk yang tadi J&J itu kalian sudah boleh start untuk taking profit mungkin. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Dan seperti yang tadi saya janjikan untuk kalian, kita akan padukan apa data-data yang tadi kita lihat itu kira-kira apa yang akan efeknya apa gitu ke chartnya Bitcoin. Dan karena gitu ya, karena kita juga akan mendapati event NFP, kemudian ada kakek Paul juga akan pidato, kemudian juga nanti akan ada isu seputaran Mt. Gox, ada juga open interest yang lagi naik-naiknya, plus juga tadi ada exchange stablecoin yang inflow-nya lagi luar biasa kencang, maka kemungkinan kita akan melihat pergerakan yang signifikan di Bitcoin dalam beberapa hari mendatang. Dan kalau saya pribadi guys, kalau saya pribadi ngelihatnya,
Salah satu skenario yang bagi saya probability-nya paling tinggi terjadi adalah kemungkinan kita akan melihat market maker mencoba untuk mencuci dulu open interest tadi yang banyak orang long kemungkinan di sini. Mungkin dengan membentuk semacam wick ke bawah, kemudian akan dinaikkan lagi ke atas, dan dari sini kita akan start rally lagi ke atas. Ini adalah skenario yang saya expect terjadi dan probability-nya menurut saya paling besar. Tentunya tidak ada garansi bahwa hal ini akan terjadi, tetapi ini yang saya lihat mempunyai probability terbesar untuk terjadi. Bukan tanpa alasan, guys. Kalau teman-teman masih ingat yang tadi kita bahas itu, yang di sini. Nah, kita bakalan cek, guys. Kita bandingkan. Sebelum-sebelumnya, kita juga pernah mendapatkan spike yang lumayan tinggi. Sama seperti yang kita lihat di tanggal 4 Maret kemarin, di mana ada inflow sebesar 1,3 miliar dolar dalam bentuk stablecoin ke dalam exchange. Oke? Nah, kalau misalnya yang teman-teman lihat sebelumnya di sini, di tanggal 18 November, kita bakalan cek beberapa kali sebelumnya, setiap kali ada spike di sini, apa yang terjadi dengan harga Bitcoin. Terakhir kali kita melihat ada inflow sebesar 1,4 billion dollar di sini, guys. 1,4 billion dollar di tanggal 18 November 2022. Nah, ini semuanya sudah saya lingkari, guys. Apa yang terjadi di sini? Kita menemukan bottom pada saat itu dan kita rally dari sini. Oke, ini November 2022. Itu yang terakhir. Nah, kemudian sebelumnya lagi, itu di tanggal 12 Mei 2022. 12 Mei 2022, di mana? Di sini. Oke, di sini. 12 Mei 2022. Kita persis juga di bottom dan kemudian kita mendapatkan rally dari sini. Oke, masih kurang lagi buktinya. Boleh kita cek lagi yang sebelumnya. Di tanggal berapa nih, guys? Tanggal 22 Januari 2022. Oke, 22 Januari 2022. Yaitu di sini. Persis di bottom sebelum kita rally lagi ke atas. Masih belum cukup. Boleh kita cek lagi sebelumnya. Ada inflow sebesar 1,6 billion dollar di tanggal 9 Desember 2021. Mana 9 Desember 2021? Di area ini. Nah, ini 9 Desember 2021. Apa yang terjadi? Kita kemudian rally dari sini. Walaupun ini rally-nya tidak signifikan, tapi at least kita mendapatkan rally dari sana. Oke? Dan satu-satunya yang mungkin teman-teman akan jadikan sebagai skenario yang tidak kita harapkan terjadi, itu adalah di tanggal 9 November 2021, di mana ada inflow sebesar 2,2 billion dollar. Dan itu persis di tanggal di mana kita menemukan top bull market pada cycle ini dan kita kemudian drop. Saya rasa ini dipicu oleh orang-orang yang merasa, oke, kita sudah di all time high baru, kita akan terus meroket ke 100 ribu dolar, kita harus beli sekarang gitu. Jadi itu adalah tipikal orang yang membeli di pucuk kemarin. Jadi ini adalah satu-satunya. Kalau misalnya teman-teman lihat yang sebelumnya lagi, ini sebelumnya itu di tanggal ini yang terakhir tadi, sebelumnya lagi di 22 Agustus 2000 di sini. Nah, kita juga mendapatkan rally. Oke, walaupun pada akhirnya kita terkoreksi lagi. Jadi pada intinya, secara statistik sekali lagi guys, setiap kali kita mendapatkan ada inflow yang sangat besar dari stablecoin ke dalam exchange, itu biasanya adalah berita baik gitu. Oke, maka kalau kita padukan gitu ya ke chartnya Bitcoin, makanya saya bisa berasumsi bahwa skenario yang tadi saya sebutkan itu berpotensi untuk terjadi, di mana kita mencuci dulu open interest yang tadi kita lihat, itu ada sekitar 7% kenaikannya, untuk kemudian meliquid orang-orang yang long, baru nanti akan dibanting lagi ke atas dan kita akan start lagi rally ke atas menuju ke area mungkin 28 sampai 30 ribu dolar. Oke, jadi menurut kalian bagaimana guys dengan berbagai data dan juga berita yang tadi kita lihat, apa pendapat kalian? Menurut kalian skenario yang paling besar probabilitasnya terjadi itu yang mana guys? Apakah kita akan kemudian drop terus-menerus dari sini menuju ke lower low baru, mungkin akibat dari para nasabah Mt. Gox yang kemudian mendapatkan Bitcoin mereka semenjak tahun 2014 ya, udah tahan bertahun-tahun, baru mereka dapatkan lagi sekarang, apakah mereka yang akan menjual dan kemudian membuat kita menuju ke lower low baru? Ataukah menurut kalian sebagian dari mereka akan tetap hold gitu ya, dan kita mungkin bisa mendapatkan sedikit sell off seperti yang tadi kita juga udah bahas, dan kemudian kita kembali rally lagi dari sana? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, tapi kalau kita bahas secara pure price action ya, dari segi pure price action saja, sebenarnya untuk sementara masih cenderung kita melihat potensial gitu ya, bahwa yang kita lihat di sini adalah semacam bear flag.
gitu ya. Ya walaupun mungkin teman-teman kalau misalnya sell dari sini, menurut saya ini tidak terlalu bijaksana. Kenapa? Karena kalau kalian sell di sini, turun sedikit kita udah ketemu lagi dengan area support. Nah, kalau misalnya teman-teman memang nekat untuk melakukan sell, saran saya gitu ya. Saran saya adalah at least teman-teman tunggu breakdown dari trend di sini diikuti ada bearish continuation pattern berikutnya. Karena kalau ini yang teman-teman tunggu gitu ya, ini RR-nya akan jauh lebih tinggi. Dan kalian sudah mendapatkan konfirmasi bahwa sekarang bears yang memegang kendali karena mereka sudah mampu jebol dari area major trendline di sini, plus ada bearish continuation pattern. Dan dari sini teman-teman mungkin bisa menargetkan minimal ke arah 21.000 atau 20.500. Oke? Tapi teman-teman sekali lagi harus aware gitu, bahwa ada kemungkinan market maker mau aja memanipulasi market dengan cara kita breakdown hanya sekejap, kemudian dibanting lagi ke atas. Oke? Teman-teman tidak akan terjebak dengan pergerakan ini kalau kalian menunggu sekali lagi breakdown sekaligus bearish continuation pattern. Kalau ini yang kalian tunggu, kalian tidak akan kejebak dengan kalau ternyata senario ini yang terjadi. Maka itu sekali lagi guys, teman-teman kalau trading dalam keadaan seperti ini harus carilah setup yang paling konservatif gitu. Kalau yang kalian tipikalnya agresif, boleh saja, tapi kalian juga harus secepatnya keluar ketika kalian merasa setup kalian sudah tidak lagi valid. Gitu ya. Jadi untuk sementara secara price action sekali lagi yang kita lihat di sini cenderung adalah bear flag, maka kemungkinan probability-nya lebih tinggi adalah bahwa kita akan mendapatkan drop dari sini. Nah, dropnya ini akan menentukan apakah kita akan drop hanya untuk meliquid orang-orang tersebut dan kembali naik. Ini saya akan jadikan sebagai sebuah bullish setup kalau ini yang terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan drop plus ada bearish continuation pattern, ini berarti kita akan drop lebih jauh menuju ke area 21 sampai 20.500. Nah, jika kedua senario tersebut tidak terjadi dan kita justru mampu mendapatkan rally dari sini, alias bear flag di sini terinvalidasi gitu kan. Kalau kita mampu rally dari sini kemudian kita mendapatkan ada bullish continuation pattern seperti ini mungkin. Maka ini adalah peluang bagi kita mungkin untuk start berpikiran untuk kembali long. Begitu ya. Jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. In the end of the day, sekali lagi kita hanya bisa bereaksi terhadap apa yang market kasih ke kita. Jangan mencoba-coba untuk mendahului market. Biarkan market yang kasih tahu ke kita clue berikutnya mau ke arah mana. Dari sana, baru nanti kalau misalnya kita udah dapatkan setup yang lebih baik, secara RR juga lebih baik, baru kita ambil lagi. Tidak ada keharusan bagi kalian untuk setiap hari berada di market. Kalaupun kalian memang pengen menjadi seorang day trader dan setiap hari pengen trading, sekali lagi saya sarankan untuk tidak terlalu terpaku ke kripto saja. Kalian mungkin harus gitu ya, mencoba untuk trading juga di semua aset kelas. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bisa kalian lakukan juga di Mitrade, di mana di sana teman-teman akan bisa mencari setup di banyak sekali tempat. Mulai dari forex, bisa indeks, bisa komoditas, bisa kemudian juga saham juga bisa. Jadi, kalau di sana, kalian mungkin hampir setiap hari akan menemukan setup yang baru. Ya, karena pair yang bisa kalian trade itu banyak sekali. Beda cerita kalau kalian trading di kripto gitu. Mungkin tidak setiap hari kalian akan dapatkan setup yang baik, karena pergerakannya sebenarnya antara Bitcoin dan altcoin itu masih akan mirip-mirip saja. Jarang-jarang kita akan ketemu altcoin yang bisa meng-counter pergerakan Bitcoin gitu. Jadi ketika Bitcoin tidak ada setup, ya biasa altcoin juga akan sama. Begitu ya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.